Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Abifutin dengan NIM E11122-1020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Jepang dalam meningkatkan citra nasional melalui diplomasi budaya Cool Japan di Amerika Serikat pada periode tahun 2020 hingga 2023. Oke, langsung saja ke latar belakang. Eh, Kita tahu ya kalau di HI itu kan kita belajar diplomasi gitu. Nah di diplomasi dulu tuh diplomasi tuh ya kalau nggak militer ekonomi. Nah untuk sekarang ya udah banyak konsep-konsep dari diplomasi itu kayak diplomasi maritim dan diplomasi budaya. Nah yang saya ambil tuh diplomasi budaya, dan diplomasi budaya eh, itu tuh seperti itu, yang konsep yang kita kenal itu adalah soft power. Nah, dimana itu kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya mereka seperti nilai dan ide-ide yang yang negara itu miliki gitu. Nah, salah satu negara yang aktif dalam berdiplomasi dalam diplomasi budaya itu ya Jepang gitu. Nah, Jepang tuh pintar gitu menggunakan produk budaya populer mereka seperti anime dan manga gitu. Nah, kita tahu kan anime dan manga tuh udah ada di mana-mana gitu. Nah, itu pun anime dan manga kan ya emang asalnya dari Jepang. Nah, itu kan udah sampai ke pasar internasional gitu. Nah, Jepang sendiri juga mengeluarkan kebijakan untuk mendukung dari adanya budaya populer ini tuh kayak Cool Japan. Nah, Cool Japan itu adalah strategi dari nation branding atau uh, membrand apa ya mem- memperluas citra mereka gitu. Nah, itu untuk mempromosikan berbagai produk budaya Jepang di dalam uh, ya ke dunia internasional. Nah, kan kalau mempromosikan tuh ya kan di anime dan manga itu kan banyak gitu. Nah, kayak unsur-unsur dari Jepang. Nah, dari situ aja mereka udah bisa uh, mempromosikan budaya-budaya apa yang ada di negara mereka. Nah, kan juga waktu di tahun 2020 hingga 2023 kan itu pandemi Covid ya. Nah, orang-orang tuh mulai mencari hiburan yang berdasar untuk hanya di dalam rumah saja. Nah, di Amerika Serikat platform streaming seperti Netflix dan Crunchyroll dan yang lain-lain itu gencar-gencarnya gitu membeli lisensi dari produk hiburan dari manapun, terutama di Jepang gitu seperti anime dan manga tadi. Nah, dengan adanya melunjaknya pasar ini, kita juga bisa meneliti bagaimana strategi itu bisa berhasil di Amerika Serikat gitu. Nah, Cool Japan sendiri juga menjadi salah satu saingannya yang dengan ada produk eh, diplomasi budaya negara lain seperti Korea Selatan yang dimana mereka mempunyai kebijakan yaitu namanya Hallyu. Nah, Hallyu ini adalah dimana eh, gelombang itu sama seperti Cool Japan tapi itu baunya Korea gitu ya, seperti drama Korea dan K-pop terutama. Nah, oleh karena itu ya di penilaian ini kita akan melihat bagaimana strategi Jepang dalam untuk meningkatkan citra mereka melalui budaya Cool Japan tadi itu terhadap Amerika Serikat di tahun 2020 hingga 2023. Nah, kan udah tadi latar belakang, sekarang kita berlanjut ke identifikasi masalah. Nah, kan dari latar belakang tadi kita juga dapat melihat beberapa masalah yang dapat kita identifikasi seperti yang pertama ada terhambatnya atau terdapat hambatan gitu dalam penyebaran atau implementasi program Kojapan ini di Amerika Serikat. Nah, kalau hambatan seperti di berbagai sektor industri kreatif itu masih kurang dalam mengambil dari program itu, masih masih kurang diterima gitu. Mereka masih belum melihat value dari manga dan anime tadi. Nah, yang kedua itu ada subkultural gitu. Nah, di mana tuh stigma dari anime dan manga itu masih menjadi masih dianggap mereka tuh cuma hiburan dan belum belum dianggap sebagai alat atau instrumen dari diplomasi budaya. Masih dianggap cuma tontonan doang, kita nggak mungkin uh, itu tuh sebagai level yang di atas sebagai alat diplomasi gitu.
masih dianggap minim gitulah. Terus ada perkembangan teknologi digital yang dimana dulu kan orang nonton dari pakai TV dan segala macam. Nah sekarang udah banyak beralih ke platform streaming tuh. Budayanya udah nggak nonton TV lagi, lebih ke streaming lewat media sosial dan layar handphone kita aja. Terus yang terakhir pun dari semua itu kita juga dapat tahu ya, tadi udah latar belakang juga disebutkan ada eh, persaingan dari tidak cuma dari Cool Japan sendiri. Cool Japan juga punya persaingan seperti Hallyu Wave atau gelombang Hallyu, yang dimana itu yang berasal dari Korea Selatan. Nah berdasarkan dari identifikasi masalah tadi, kita bisa melihat rumusan masalah yang dalam penelitian ini gitu, yaitu bagaimana sih cara Jepang dalam menggunakan anime dan manga dalam program Cool Japan ini sebagai instrumen soft diplomasi untuk memperkuat budaya pengaruh dan citra mereka di negara di negara Amerika Serikat pada periode 2020 hingga 2023. Nah, dan juga rumusan masalah itu menjadi dasar bagi penelitian untuk menganalisis bagaimana Jepang merancang serta menjalankan strategi diplomasi budayanya melalui produk budaya populer. Nah, ya fokus penelitian itu adalah mengkaji strategi kebijakan Cool Japan melalui instrumen anime dan manga sebagai alat instrumen diplomasi lunak di Amerika Serikat pada periode 2020 hingga 2023. Nah, dengan adanya fokus tadi, penelitian itu tidak hanya membahas seluruh aspek budaya Jepang, tapi kita mengklasifikasikannya untuk melihat bagaimana peran anime dan manga aja dalam diplomasi budaya Jepang itu. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penggunaan produk budaya populer Jepang tadi dalam memperkuat citra nasional mereka itu, serta pengaruh budaya-budaya Jepang lainnya di pasar Amerika Serikat. Nah, kita mau lihat gimana sih citra Jepang di pasar Amerika Serikat itu, apakah uh, baik atau buruk. Nah, kalau misalkan baik, bisa sebagai diplomasi yang lain-lainnya pasti mungkin akan berhasil gitu. Nah, dengan habis itu penelitian ini juga ingin memperkaya kita dengan memahami bagaimana strategi itu dijalankan gitu. Bagaimana sih program itu dijalankan dan sejauh mana sebenarnya strategi tersebut tuh berkontribusi terhadap citra Jepang di tingkat global. Nah, untuk selanjutnya adalah teori dan indikator. Nah, dalam penelitian saya menggunakan teori diplomasi publik dari Nicholas J. Chul or Cal. Nah, diplomasi publik itu adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat negara lain guna membangun pemahaman, kepercayaan serta citra positif terhadap negara tersebut. Nah, dengan kata lain, uh, diplomasi itu diplomasi publik itu adalah salah satu upaya yang digunakan untuk menggait atau menarik perhatian masyarakat internasional dengan citra yang positif gitu. Nah, kalau untuk diplomasi publik ini kan pasti caranya ya pakai soft power gitu, yang secara lunak aja. Nah, terus ini pun ada 3 indikator yang saya ambil, yaitu dari pertama ada diplomasi budaya, yang dimana itu upaya negara dalam menyebarkan nilai dan budaya melalui produk budaya seperti anime dan manga, khususnya ya di Jepang tadi ya, mereka menggunakan 2 instrumen tadi seperti anime dan manga. Terus ada diplomasi pertukaran. Nah, itu interaksi antara masyarakat seperti kegiatan festival budaya, komunitas kreatif ataupun kerjasama industri kreatif. Nah, di Amerika Serikat tuh udah banyak kolaborasi antara produk anime dan melalui produk anime dan produk Amerika lainnya. Misalnya produk Nike berkolaborasi dengan anime One Piece. Itu kan sebagai pertukaran dari budaya tadi gitu. Juga misalnya ada festival juga. Nah, kan ada yang juga di Amerika tuh ada namanya Comic Con ya, satu event komik gitu. Nah, kebanyakan nggak kebanyakan sih, tapi di sana juga ada juga karakter-karakter dari anime dan manga yang
orang-orang biasa pakai di sana. Jadi itu juga termasuk salah satu diplomasi pertukaran sih. Terus ada penyiaran internasional, itu ya dimana penyebaran dan narasi informasi mengenai budaya dan kebijakan suatu negara melalui media internasional dan platform digital. Nah, dengan adanya platform streaming Netflix, Crunchyroll dan YouTube, semua itu bisa diakses ya, dengan kita bisa melihat eh, oh, budaya Jepang itu ternyata seperti ini gitu loh. Nah, dengan adanya penyiaran internasional tadi kita bisa melihat gitu kan. Nah, dan juga dari ketiga indikator ini kita juga eh apa ya, dapat digunakan sebagai eh, apa ya, metode untuk atau alat ya, metode atau alat untuk menganalisis bagaimana sih strategi Jepang dalam mendiplomasikan budaya mereka gitu. Nah, selanjutnya ada peneliti pendahulu. Dari untuk menyusun ini juga saya pastinya melihat referensi atau berbagai penelitian yang relevan sama penelitian saya, yaitu seperti strategi Jepang dan diplomasi budaya dan Cool Japan gitu. Nah, yang pertama itu adalah dari Jennifer Lius dengan judul penelitian strategi Jepang dalam upaya meningkatkan nation branding Jepang di Indonesia. Nah, persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya yang sekarang itu adalah sama-sama menggunakan indikator diplomasi publik seperti budaya, pertukaran dan penyiaran. Itu untuk indikator tadi itu untuk menganalisis strategi Jepang. Terus untuk perbedaannya adalah penelitian ini tuh kalau yang punya Kak Jennifer Lewis ini, dia itu fokusnya terhadap wilayah Indonesia aja, sedangkan untuk penelitian yang saya teliti itu adalah fokusnya terhadap negara Amerika Serikat. Terus selanjutnya ada dari Kak Ayu Purbasari. Nah, itu dengan judul Kepentingan Nasional Jepang melalui Kebijakan Cool Japan terhadap Amerika Serikat di tahun 2020 hingga 2023. Terus persamaannya itu adalah sama-sama menggunakan negara Amerika Serikat sebagai objeknya ya, sebagai unit analisanya gitu. Nah, dan juga periode waktunya kurang lebih sama, itu 2020 hingga 2023. Tapi terdapat perbedaan juga dong dari penelitian ini, seperti ya penelitian yang punya Kak Ayu Purbasari ini itu hanya berfokus pada kepentingan nasional secara luas, sedangkan yang saya itu lebih membedah bagaimana sebenarnya strategi apa yang mereka strategi yang Jepang gunakan dalam meningkatkan citra mereka melalui melalui indikator diplomasi publik. Terus ada yang ketiga adalah dari Kak Auliawan dan Ratna yang dengan judul Strategi Cool Japan yang baru untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dan citra populer Jepang di era digital. Nah, itu persamaannya dari proposal saya dan penelitian kakak ini yaitu adalah sama-sama meneliti strategi Cool Japan dalam konteks era digital dan citra populer Jepang. Nah, kalau saya kan bahasnya ya bagaimana sih kalau anime dan Jepang tuh berevolusi sampai hingga ke platform streaming tadi itu seperti Netflix dan Crunchyroll yang udah saya sebutkan juga sebelumnya. Nah, terus untuk perbedaannya ya, penelitian yang punya kakak ini tuh lebih menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi, sementara yang punya saya ya tadi lebih ke platform streaming. Anime dan manga ini di Amerika Serikat itu gimana dalam era digital gitu, apakah membaik atau memburuk gitu. Kita dapat menyimpulkan dari hal-hal yang udah kita teliti. Nah, selanjutnya ada kerangka penelitian yang dimana kita mulai dari judul penelitian saya yang tadi, strategi Jepang dalam meningkatkan citra nasional melalui diplomasi budaya Cool Japan di Amerika Serikat pada tahun 2020 hingga 2023. Terus ada identifikasi masalah seperti ini dan juga rumusan masalahnya yang udah saya sebutkan sebelumnya. Terus ada teori dan indikator-indikatornya dan juga ada output. Outputnya itu adalah bagaimana sih menganalisis gitu pemahaman saya mengenai efektivitas program Cool Japan ini untuk memperkuat citra nasional mereka di Amerika Serikat pada periode 2020 hingga ke tahun 2023. Nah, terus juga ya dari penelitian tadi saya juga udah menyiapkan pertanyaan dari yang
Yang pertama adalah bagaimana strategi diplomasi budaya Jepang melalui anime dan manga dalam membangun citra nasional di Amerika Serikat. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana pemanfaatan diplomasi pertukaran melalui komunitas kreatif untuk memperkuat pengaruh budaya di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah bagaimana peran penyiaran internasional dan platform digital dalam menyebarkan narasi kebijakan Cool Japan di Amerika Serikat. Untuk jenis penelitian ini saya menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terus untuk langkah penelitiannya ya, dari pertama saya adalah memilih studi kasus. Yang saya pilih adalah tadi diplomasi budaya Jepang terhadap negara lain, terutama yang saya pilih adalah Amerika Serikat. Terus ya udah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan studi kasus saya. Kemudian saya merumuskan masalah apa yang harus saya teliti di penelitian ini, terus mengumpulkan data-data untuk penelitian saya lagi, terus menafsirkan data-data yang sudah saya kumpulkan tadi, terus melaporkan hasil penelitiannya melalui proposal penelitian ini. Untuk level analisisnya ya, unit analisanya adalah Jepang, ini menganalisa Jepang. Untuk unit ekspansi adalah strategi diplomasi budaya. Nah, yang dianalisis itu ya strategi diplomasi budaya itu berhasil tidak di pasar Amerika Serikat. Nah, untuk level analisisnya adalah korelasionis, yang dimana itu ya saling nyambung gitu, atau ada korelasi sendiri dari analisisnya berkaitan. Terus untuk teknik pengumpulan datanya adalah dalam penelitian itu dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yang dimana saya sebagai peneliti ini adalah mencari dari sumber-sumber yang relevan, itu seperti buku teks yang jurnal ilmiah dan serta artikel terkait fenomena Cool Japan seperti yang ada di slide sebelumnya, seperti peneliti pendahulu. Nah, itu juga seperti salah satu sumber-sumbernya. Terus ada keabsahan data, yang dimana saya sebagai peneliti itu menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana teknik yang dimana kita mengecek dan membandingkan kembali informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber relevan. Untuk teknik analisis datanya ada seperti 3 tahap tadi. Pertama ada reduksi data, ada penyajian data, dan juga ada penarikan kesimpulan. Terus untuk lokasi penelitiannya sendiri saya melakukan di perpustakaan FISIP Untan, ada perpustakaan Universitas Tanjung Pura yang besar itu, dan juga ada perpustakaan daerah Kalimantan Barat. Untuk penelitiannya ada kurang lebih seperti ini. Ada dari pertama dari saya pengajuan judul dari tanggal Oktober dari bulan Oktober tahun 2025. Terus ada outline penelitian yang kurang lebih berjalan selama 2 bulan tersebut. Terus untuk 2 bulan berikutnya ada pada Desember dan Januari, itu ada pengumpulan data, yang kemudian saya menentukan instrumen dan strategi apa yang akan saya isi dalam penelitian ini. Terus dilanjutkan pada bulan berikutnya, pada bulan Maret itu adalah pengajuan bimbingan proposal. Terus untuk bulan berikutnya saya melakukan seminar proposal, yang setelah saya melakukan bimbingan tadi saya sudah tahu untuk seminar saya harus ngapain aja. Terus untuk ke 3 bulan selanjutnya saya akan, setelah udah seminar tadi, udah sempro, kita akan diberikan revisi oleh dosen-dosennya. Terus untuk setelah seminar proposal tadi ada yang namanya langkah penyusunan skripsi selama kurang lebih 3 atau 4 bulan. Selama penyusunan skripsi itu saya juga akan melakukan bimbingan skripsi kepada dosen-dosen pembimbing dan dosen penguji yang akan saya hadapi ke depannya. Terus setelah saya menyusun sudah bagus, sudah juga bimbingan, saatnya adalah ujian skripsi yang final dari finalnya itu. Setelah skripsi kita sudah di ACC dan segala macam, dengan udah ada dan juga ada notes tambahan daripada dosen-dosen penguji dan dosen pembimbingnya, tentu saja tidak luput dengan ada revisi skripsi yang ada pada akhir pertengahan tahun itu, seperti Juli dan Agustus. Itu adalah waktu-waktu yang mungkin akan saya tentukan untuk merevisi skripsi saya dari proposal penelitian ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.